Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Anita S. dengan NIM 24650019. Saya akan mereview materi tugas pertama. Mikrokontroler adalah komputer kecil yang dikemas dalam chip atau IC dan dirancang untuk tugas atau operasi tertentu. Kedua, terdiri dari inti prosesor atau CPU, memori atau RAM dan ROM, serta diperangkat input dan output yang dapat diprogram. Ketiga, digunakan dalam produk atau perangkat yang dikendalikan secara otomatis seperti sistem kontrol mesin mobil, perangkat medis, pengendalian jarak jauh, peralatan listrik, mainan, dan sistem tertanam. Terakhir, menggunakan mikrokontroler semakin populer karena kemampuannya mengurangi ukuran dan biaya dibandingkan dengan biasa yang menggunakan mikroprosesor dengan memori dan perangkat input atau output terpisah. Yang kedua, diagram blok atau struktur mikrokontroler, yaitu CPU. Kedua, otak mikrokontroler yang bertanggung jawab untuk mengambil, menerjemahkan, dan menyekuensi instruksi. Ketiga, menghubungkan setiap bagian mikrokontroler ke dalam satu sistem. Berikutnya, memori atau menyimpan data dan program. Biasanya memiliki RAM dan ROM atau EEPROM dan lain-lain, atau memori flash untuk menyimpan kode sumber program. Berikutnya, post input dan output ProLED. Berikutnya, menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori, dan perangkat input atau output lainnya. Berikutnya, portfolio. Ini menyediakan antarmuka, serial, antar mikrokontroler, dan peripheral lainnya seperti port ProLED, timer, dan counter. Berikutnya, menyediakan fungsi pengaturan waktu dan penghitungan. Berikutnya, melakukan fungsi jam, evolusi, pembangkitan pulsa, pengukuran frekuensi, osilasi, dan dapat digunakan untuk menghitung pulsa oscillator. Berikutnya yaitu ADC, mengubah sinyal dialog ke bentuk digital. Berikutnya, sinyal input harus dalam bentuk dialog, misalnya output dari sensor, sedangkan outputnya dalam bentuk digital. Berikutnya, DAC, mengubah sinyal digital menjadi from analog. Berikutnya, biasanya digunakan untuk mengendalikan perangkat dialog seperti motor DC. Terakhir, interrupter control. Berikutnya, menyediakan instruksi atau penundaan untuk program kerja. Dapat berupa eksternal atau diaktifkan dengan pin interrupt, atau internet dapat instruksi dalam selama program. Berikutnya, blok fungsinya khusus. Terakhir, beberapa mikrokontroler memiliki pos tambahan untuk operasi, misalnya dalam sistem robotik. Yang ketiga, yaitu keunggulan dan kelemahan mikrokontroler. Keunggulannya itu seperti bertindak sebagai mikrokomputer tanpa komponen digital tambahan, mengurangi biaya dan ukuran sistem karena interaksi yang lengkap, sederhana dan mudah untuk memecahkan masalah dan memelihara sistem. Berikutnya, sebagian besar pin dapat diprogram untuk berbagai fungsi. Berikutnya, mudah menghubungkan port RAM, dan I/O tambahan. Terakhir, waktu yang diperlukan untuk operasi rendah. Contohnya seperti arsitektur lebih kompleks daripada mikroprosesor. Kedua, hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu yang bersamaan. Ketiga, kebanyakan digunakan dalam peralatan mikro. Terakhir, tidak dapat terhubung dengan perangkat berdaya tinggi secara langsung. Saya akan mereview materi infeksi mikrokontroler dan robotika. Pertama, pendahuluan. Yaitu materi ini membahas tren infeksi
mikrokontroler dalam konteks robotika, serta mendefinisikan 4.0. Kedua, spesifikasi mencakup kompetensi nasional dan ruang karir kunci sukses di bidang elektronika, perangkat dan IT serta di berbagai aplikasi mikrokontroler. Kedua, tren industri 4.0 elektronika dengan IT. Pertama, industri 4.0 mendorong integrasi teknologi informasi dalam elektronika. Kedua, kompetensi sebagai dengan relevan dengan kemampuan program dan mengisi program ke dalam sistem mikroprosesor atau mikrokomputer untuk keperluan industri. Ketiga, peluang karir di bidang IT berbasis elektronika. Pertama, sistem kontrol, robotika, implementasi, monitoring, PDA, aplikasi SMS, dan lain-lain. Kedua, pengusaha aplikasi elektronika, sistem ini sedikit elektronika, produk NPC, dan lain-lain. Ketiga, penelitian aplikasi yang dan kontrol robot. Ketiga, peluang karir di dalam. Lanjut ke tiga peluang karir di bidang IT berbasis elektronika. Pertama, developer aplikasi embed kontrol atau sistem kontrol robotika, implementasi, monitoring, PDA, aplikasi SMS, dan lain-lain. Kedua, pengusaha aplikasi elektronika atau sistem minum, kit elektronika, produk instruksi, dan lain-lain. Ketiga, penelitian aplikasi dan kontrol seperti robotika, instrumentasi, sistem kontrol aplikasi, trios, dan lain-lain. Keempat, engineer atau teknisi profesional. Terakhir, menggunakan SPS seperti Visual Basic, Net, C++, Visual C++, Java, SQL, dan lain-lain. Keempat, kunci sukses menguasai elektronika, terapan, dan IT. Pertama, web, seperti programan dan interfacing mikrokontroler. Kedua, Visual Basic, Net 2005, Visual C, Net 2005, atau Bird Circuit. Java, berikutnya JQL, Surface atau OLED. Berikutnya hardware, seperti pemrograman dan interfacing mikrokontroler, dan PLC. Terakhir, teknologi GSM dan CDMA. Kelima, mengapa mikrokontroler? Yaitu memungkinkan membangun aplikasi single chip atau aplikasi dengan hanya satu buah chip. Kedua, chip teknologi terkini yang mampu melaksanakan tugas-tugas kontrol sistem karena di dalamnya umumnya mencakup. Pertama, CPU, RAM, EEPROM, itu kita semua. Selanjutnya, untuk serial atau terakhir timer. Karena berbagai mikrokontroler. Pertama, mikrokontroler CTNL, kedua mikrokontroler PIC, berikutnya mikrokontroler basis RAM, keempat mikrokontroler Maxim, kelima mikrokontroler Motorola, terakhir mikrokontroler Rens. Ketujuh, aplikasi mikrokontroler. Pertama, robotika. Kedua, ketiga, industrial control. Keempat, kontrol SMS. Kelima, aplikasi hiburan seperti games dan DVD player. Terakhir, antarmuka catching. Delapan, pertimbangan memiliki mikrokontroler.
Pertama, ketersediaan isi dan pemrograman. Kedua, harga ketika penggunaan di lingkungan Anda. Sampai mendukung ADC atau mengubah analog ke digital dan fitur lainnya. Terakhir, bahasa pemrograman, firmware, dan basis. Kesembilan, mikrokontroler AVRT Mega 8535. Pertama, arsitektur untuk AVRT Mega 8535 merupakan salah satu keluarga AVR 8-bit diisi dengan arsitektur head atau menyisakan boot untuk instruksi dan data. Kedua, fitur utama AVR Mega 8535 seperti memori, flash memori, flash RAM, berikutnya RAM, terus jumlah pin totalnya 80 pin. Kecepatannya cuma 60 Mbps dengan kripto elektronika. Terus perangkat pihak channel atau ADC 10 bit. Oke, 3 buah firmware atau konten. Terus untuk komunikasi saya terakhir SSI dan 12 siap untuk komunikasi dengan perangkat elektronik. Resiko studi kasus dan kontrol kode program. Pertama, coba kode pemrograman dalam mesin AVR untuk mengubah analog ke digital atau ADC. Kedua, dasar kendali. Tiga, operasi pulsa yang menampilkan data pada LCD. Terakhir, informasi AVR pada robot atau robot device untuk membaca sensor jarak langsung, mengendalikan jarak robot. Ke-11, desain robot sederhana. Seperti konsep desain sederhana dan menggunakan mikrokomponen AVR. Ke-12, dasar pemrograman dan komputasi, yaitu contoh pemrograman sederhana assembler untuk menerima input dan menampilkan ke LED. Kedua, proses pengumumasi dan pengisian memori mikrokontroler menggunakan SSD. Ketiga, mikrokontroler PIC, yaitu mengendalikan singkat tentang mikrokontroler PIC dan kontek kode pemrograman. Mungkin sekian dari materi saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.